semua, kali ini Digicast meriliskan fitur terbaru khusus untuk pengguna Digicast Clinic. Fiturnya adalah reservasi online. Jadi para pasien di klinik apabila akan berkonsultasi atau periksa ke dokter praktek tidak harus lagi datang ke klinik. Cukup akses langsung dari website klinik, kemudian nanti cukup isikan datanya di kolom reservasi dan tunggu sampai petugas admin melakukan verifikasi datanya sehingga nanti dari pasien tinggal menerima nomor antrian. Nah, caranya adalah dari petugas admin perlu melakukan konfigurasi dulu supaya form reservasi dokter bisa tampil di website klinik. Nanti fokus untuk penggunaannya kita akan setting di menu jualan online, kemudian di submenu website. Tapi sebelum diatur dari sini, kita atur dulu untuk beberapa data pendukungnya. Data pendukung pertama, kita masuk ke menu master data, kita pilih ke jenis antrian. Nah, dari jenis antrian, kita bisa buat antrian baru. Antrian apa yang akan kita layani? Dari dokter pemeriksaan apa? Misal ada dokter gigi, kita isikan deskripsinya, misal seperti ini. Dan di sini kita bisa isikan kode awal antrian. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk sistem bisa kasih kode awal untuk antriannya. Misal ternyata setiap ada pasien yang melakukan pendaftaran untuk di dokter gigi, maka nanti akan mendapat kode awal antriannya adalah DRG, kemudian urutan nomornya. Ketika sudah dibuat jenis antrian sampai mendapatkan notifikasi sukses, kita bisa buat alur pelayanannya. Alur pelayanan dari dokter gigi yang tadi sudah kita buat, alurnya seperti apa? Kita bisa buat nama service type-nya dulu, deskripsinya misalkan mau kita samakan juga bisa. Kita pilih alur pelayanannya sesuai yang sudah disediakan oleh sistem. Misal mulai dari pendaftaran, pemeriksaan dokter, sampai dengan pembayaran. Jadi silahkan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dokter. Kalau sudah kita simpan. Setelah jenis pelayanannya sudah kita simpan, kita perlu datakan juga nama dokter yang melayani. Caranya dari menu kontak kita beralih ke menu dokter, kita tambahkan dokter baru. Nah, diisikan nama dokternya siapa. Misalkan saya punya nama dokternya seperti ini, bisa diisikan juga nomor SIP dan juga nomor KTP-nya untuk kebutuhan data penting lainnya. Jika sudah, kita simpan datanya. Nah, setelah disimpan data, barulah nanti kita bisa fokus untuk mengatur tampilan reservasi online-nya. Caranya cukup mudah, nanti bisa langsung masuk ke menu jualan online, kita masuk ke section website, fokus untuk settingnya supaya tampilan reservasi dokternya ini tampil, kita perlu mengaktifkan untuk bagian reservasi dokternya dulu. Caranya, kita scroll ke bawah, dari pengguna bisa klik tombol reservasi dokter. Ketika tombol reservasi dokter ini sudah dipilih, kita bisa isikan untuk data-datanya. Contohnya mulai diisikan dari judulnya, deskripsinya, kemudian untuk layanan yang dibuka, untuk bisa dilakukan pemesanan online dari pasien, mengambil nomor antrian itu untuk layanan apa saja. Layanan jenis antrian pun bisa kita pilih. Bisa kita pilih untuk dokter yang melayani untuk dokter spesialis anak kali ini adalah dokter Nayora Felin. Kemudian kita tentukan dulu di tanggal atau di hari apa supaya dokter Nayora Felin ini bisa dilakukan pemesanan konsultasi. Caranya kita pilih mode jadwalnya, apakah hari dalam seminggu atau tanggal spesifik. Perbedaannya apa? Ketika kita pilih hari dalam seminggu, berarti kita harus tahu tanggal di hari apa dari dokter Nayora Felin membuka praktek di kliniknya. Misal di hari Selasa dari jam 10 pagi sampai dengan jam 3 sore. Nanti kita tinggal sesuaikan seperti ini. Begitu juga kalau ada praktek dari lainnya. Nanti kita klik tombol tambah hari. Dipilih hari prakteknya di hari apa saja. Tapi kalau ternyata dokter Nayora ini hanya bisa di tanggal-tanggal tertentu untuk praktek di kliniknya, kita pilih mode jadwalnya menggunakan tanggal spesifik.
di tanggal berapakah dari dokternya bisa melakukan praktek di kliniknya. Misal ternyata hanya bisa di tanggal 15 dari jam 10 sampai dengan jam 2 sore. Kemudian ada tanggal lagi nih, selain tanggal 15 bisa praktek juga, misal di tanggal 20 dari jam 3 sore sampai dengan jam 7 malam. Kita isikan seperti ini. Jika sudah kita tentukan jadwal prakteknya, kita atur juga informasi yang akan ditampilkan. Kita menampilkan judulnya, tinggal diaktifkan sampai berwarna biru, deskripsi, pastikan reservasinya juga diaktifkan. Kemudian di sini kita juga bisa menampilkan antrian. Antriannya juga bisa kita aktifkan. Jadi nanti tampil nih jenis antrian yang ada di sini. Kemudian di sini ada kolom catatan. Catatan di sini kita gunakan untuk menginformasikan ke pasien data-data apa saja yang perlu dilengkapi dan juga perlu mengonfirmasi apa setelah melakukan reservasi online. Jika sudah diisikan, kemudian kita langsung simpan datanya. Nah, setelah konfigurasinya sudah berhasil disimpan, cara settingnya sudah selesai. Untuk memastikannya, nanti kita tinggal cek dari sini. Untuk aksesnya biasanya adalah dari idoutlet.digicast.link. Kemudian nanti akan tampil satu section baru, yaitu yang namanya section reservasi. Sehingga nanti dari pasien bisa melakukan reservasi online. Ini adalah tampilan POV dari pasien ketika melakukan reservasi online dari dokter yang ada di klinik. Caranya cukup mudah, tinggal mengakses dari link URL kliniknya, kita masuk ke section reservasi, kemudian akan diminta untuk mengisikan yang namanya nomor WhatsApp. Pastikan nomor WhatsApp pasien diisikan dari nomor WhatsApp terdaftar dan juga masih aktif karena nanti digunakan untuk melakukan verifikasi datanya. Misal saya isikan nomornya, kemudian nanti kita klik kirim OTP. Dalam pengiriman OTP, dari pasien perlu melakukan scanning dulu dari kodenya, entah melakukan scan atau langsung buka melalui WA Web. Sehingga nanti dari sistem bisa memberikan kode OTP yang terbaru. Caranya cukup mudah, kita scan dulu, misalkan sudah selesai scan, nanti sistem akan membalas gitu ya untuk pesan dari WhatsApp-nya, kemudian nanti tinggal diinput kode OTP terbarunya. Ketika sudah diinputkan kode OTP, kemudian nanti kita tinggal simpan. Nah, barulah setelah disimpan, ketika kita masuk ke menu reservasi online, kita bisa langsung membuat jadwal reservasinya. Namanya kita siapa? Misal nama saya, di sini saya isikan seperti ini. Saya mengambil jenis antriannya untuk DSA, pelayanannya juga sama. Dokter yang saya pilih, kemudian yang tersedia di sini ditampil nih. Kalau yang tersedia hanya di tanggal 15 dan juga 20 dengan jam yang tampil di sini. Misal saya akan buat konsultasi di tanggal 15 Agustus, kita klik buat reservasi. Nah, setelah kita klik buat reservasi, semudah inilah nanti dari pasien ketika mengambil nomor antrian dari klinik terkait atau melakukan penjadwalan ke dokter yang praktek di klinik. Cukup mudah bukan caranya? Setelah ini, dari pasien tinggal menunggu untuk verifikasi dari akun admin yang berada di klinik. Kita tunggu verifikasinya sudah selesai. Nanti kita bisa klik saja untuk statusnya di sini, nanti tetap bisa dipantau. Gitu. Nanti untuk melihatnya, pastikan ketika mengakses ke halaman home, ketika mengakses ke website online dari klinik, akunnya sudah terdaftar di nomor WhatsApp terkait. Jadi ketika sudah didaftarkan akun WhatsApp terkait di profilnya, kemudian nanti kita akan masuk ke reservasi, dia akan menampilkan informasi status terakhir dari pendaftaran yang kita kirimkan ke klinik. Jadi tinggal menunggu proses verifikasi dari kliniknya. Nah, sekarang POV-nya dari klinik, kita cek lagi setiap ada reservasi masuknya dari menu sini.
Dari menu kunjungan pasien, kita cek data antriannya. Apakah antriannya sedang menunggu verifikasi ataukah memang sudah masuk ke pendaftaran lainnya untuk jenis antriannya. Ketika di sini jenis antriannya masih masuk ke pendaftaran, di sini kita bisa melakukan verifikasi dengan cara klik titik 3, kita lakukan verifikasi. Oh, ternyata kita konfirmasi lagi. Pelanggan dengan nama reservasinya Jenny dengan nomor HP-nya sekian pernah terdaftar juga nih ke data yang kita punyai. Nanti kita tinggal mappingkan dengan data yang sudah terdaftar. Kalau sudah, kita klik verifikasi dan juga kirim nomor antrian. Barulah proses antriannya sudah berhasil kita kirimkan ke pasien juga bisa cek lagi. Caranya dengan masuk ke section reservasi tadi, kita bisa lakukan refresh statusnya saja. Sehingga di sini akan menampilkan untuk nomor antriannya. Statusnya masih menunggu karena tanggalnya adalah di tanggal sekian. Dengan catatan yang tadi sudah kita atur juga akan tampil di sini. Setelah statusnya masih menunggu, kita tinggal menunggu juga. Pasien bisa langsung datang ke klinik sampai dengan alur pemrosesan dari antrian pemeriksaan sudah selesai dilakukan oleh klinik. Oke. Nah, ketika prosesnya sudah sampai ke pendaftaran nih untuk pengecekannya, berarti untuk melanjut sampai dengan prosesnya selesai, kita bisa langsung masuk ke menu daftar rekam medis, kita ambil datanya dari antrian. Misal dari antrian kita tunggu datanya ya. Misal untuk kita akan proses dengan pasien yang nomor Jane Glover. Kita bisa pilih untuk pasiennya, ketika dipilih otomatis kita harus klik proses. Nah, dari proses yang ada di sini alurnya gitu ya, kita cek lagi. Kalau di sini sudah kita pilih untuk alurnya, kemudian untuk berkas pendaftarannya, di sini alur pelayanannya kan ada 3. Pendaftaran sudah sedang kita lakukan, kemudian nanti akan beralih ke pemeriksaan dokter sampai dengan ke pembayaran. Ketika kita selesaikan dulu dari proses pendaftarannya, otomatis nanti di form reservasinya dia akan berubah juga untuk statusnya. Kita bisa lakukan yang namanya refresh status. Ketika sudah kita refresh status, maka di sini nih statusnya akan berubah menjadi ke pemeriksaan dokter. Setelah ini selesai, kita langsung masuk ke pemrosesan berikutnya. Alurnya adalah dari pemeriksaan dokter, kita langsung masuk ke menu antrian sesuai dengan alur yang ada. Dari menu antrian, kita pilih datanya, kita proses datanya, kita klik proses, kemudian nanti akan tampil nih form pemeriksaan dokternya. Kita klik tombol tambahnya, kita isikan dari pasiennya memiliki keluhan apa saja. Misal demam tinggi, kita isikan misal untuk suhu tubuhnya berapa derajat. Untuk diagnosisnya kita juga bisa isikan gitu ya dari ICD-10 kalau diperlukan. Nanti kalau diperlukan untuk pembuatan resep juga kita bisa isikan. Kemudian kita bisa tambahkan untuk datanya, misal ada untuk pemeriksaan menggunakan produk ini, atau misalkan nanti akan ada jasa dokter juga, itu juga kita bisa simpan. Jika sudah kita simpan, harus dilengkapi juga ya untuk data pasiennya, misal di seperti ini. Nah, sudah berhasil kita simpan, kita beralih ke menu berikutnya. Karena di form pemeriksaan dokter sudah selesai kita lakukan, kita harus tandai selesai juga. Untuk caranya, kita pastikan di sini, klik tombol selesai. Nah, sehingga ketika sudah selesai, maka dia akan hilang dari form antrian. Karena hilang dari form antrian, karena tadi statusnya pun adalah pembayaran, kita tinggal masuk ke menu kasir, kemudian kita ambil datanya dari antrian pembayaran yang ada di sini. Dari antrian pembayaran, kita pilih datanya. Kita pilih, kemudian kita tinggal lakukan proses datanya. Kita klik proses, kemudian kita lakukan yang namanya pembayaran.
Ketika masuk ke pembayaran seperti ini, terekam nih nama pelanggan dan juga dokternya, kita klik bayar, kemudian nanti kita buat transaksi. Ketika sudah selesai, kita cek lagi, otomatis nanti untuk antrian pembayaran yang sudah selesai. Jadi, alur prosesnya ketika memang ada pendaftaran dari antrian pasien online atau dari reservasi online, kita bisa langsung cepat dan juga mudah untuk runtutan pemeriksaannya sesuai dengan antrian yang sudah kita buat di awal. Sehingga ketika pasien cek lagi ke status reservasi online, karena tadi statusnya memang sudah dibayar, kita bisa refresh lagi untuk statusnya dan sekarang sudah mendapatkan status selesai. Begitu alur untuk melakukan reservasi online, mulai dari setting awal, kemudian sampai dengan melakukan pemeriksaan, bahkan sampai pemantauan dari status reservasi yang sudah dibuat oleh pasien. Caranya cukup mudah bukan? Silakan dari rekan-rekan pengguna Digikas Klinik bisa segera mengimplementasikan dan juga mencoba fitur terbaru dari Digikas. Jika ada pertanyaan atau kendala, silakan sampaikan langsung ke kontak customer kami. Selamat mencoba.